Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Panggih Anggoro dari Fakultas Teknik Industri, Kampus Universitas Islamdut. Di sini kita akan belajar mengenai pentingnya keterampilan berbicara. Apa sih keterampilan berbicara itu? Sehingga kita harus belajar buat memahami keterampilan berbicara itu. Langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Oke. Pentingnya keterampilan berbicara. Kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, pengertian keterampilan berbicara. Yang kedua, tujuan keterampilan berbicara. Yang ketiga, jenis-jenis keterampilan berbicara. Yang keempat, metode keterampilan berbicara. Dan yang kelima, cara mengasah keterampilan berbicara. Pengertian keterampilan berbicara. Apa sih pengertian keterampilan berbicara itu? Di sini mengungkapkan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, berbicara adalah melahirkan pendapat dengan perkataan, tulisan, dan sebagainya. Menurut Hermawan tahun 2014, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada mitra pembicara. Keterampilan berbicara adalah suatu proses yang efektif. Dengan keterampilan berbicara, kita dapat menyampaikan berbagai macam informasi, seperti fakta, peristiwa, gagasan, ide, tanggapan, dan sebagainya. Menurut Arsjad dan Mukti tahun 1988, keterampilan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kita masuk ke pembahasan tujuan keterampilan berbicara. Di sini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu adanya dorongan, keinginan untuk menyampaikan pikiran atau gagasan kepada orang lain yang diajak berbicara. Dan tujuan khususnya yaitu mendorong orang untuk lebih bersemangat, mempengaruhi orang lain agar mengikuti atau menerima pendapat atau juga gagasannya, menyampaikan sesuatu informasi kepada lawan bicara, menyenangkan hati orang lain, memberi kesempatan lawan bicara untuk berpikir dan menilai gagasannya. Tujuan keterampilan berbicara menurut Hermawan tahun 2014. Tujuan keterampilan berbicara ialah yang pertama, kemudahan berbicara, yaitu untuk mengembangkan keterampilan berbicara agar terlatih kepercayaan diri dalam pengucapannya. Yang kedua, kejelasan, yaitu untuk melatih agar dapat berbicara dengan artikulasi yang jelas dan tepat dalam pengucapan. Yang ketiga, bertanggung jawab, yaitu latihan untuk berbicara dengan baik dan dapat menempatkan pada situasi yang sesuai agar dapat bertanggung jawab. Yang keempat, membentuk pendengar yang kritis, yaitu melatih dalam menyimak lawan bicara dan mampu mengoreksi jika ada ucapan yang salah. Dan yang kelima, membentuk kebiasaan, yaitu membiasakan dalam mengucapkan kosakata atau kalimat sederhana secara baik, dan ini juga harus dibantu oleh lingkungan sekolah atau guru. Selanjutnya, mengenai jenis-jenis keterampilan berbicara. Di sini terdapat 6 jenis-jenis keterampilan berbicara, antara lain: yang pertama, bercerita, yaitu menuturkan sesuatu cerita secara lisan. Yang kedua, debat, yaitu bertukar pikiran secara terbuka untuk membahas masalah yang masih merupakan pro dan kontra. Yang ketiga, diskusi, yaitu pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah. Yang keempat, wawancara,
yaitu kegiatan tanya jawab dengan seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan. Yang kelima, pidato, yaitu kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya. Dan yang terakhir, keenam, percakapan, yaitu dialog antara dua orang atau juga bisa lebih. Selanjutnya, metode keterampilan berbicara. Terdapat beberapa penyampaian untuk metode keterampilan berbicara ini. Yang pertama, penyampaian secara mendadak. Metode ini digunakan seseorang tanpa direncanakan sebelumnya harus berbicara di depan umum. Hal ini dapat terjadi karena tuntutan situasi. Yang kedua, penyampaian secara berdasarkan catatan kecil. Metode ini dilakukan dengan cara pembicara yang dalam taraf belajar mempersiapkan bahan pembicaranya dengan menulis ke dalam catatan kecil. Yang ketiga, penyampaian berdasarkan hafalan. Metode ini dilakukan dengan cara pembicara menghafalkan apa yang sudah dituliskan sebelumnya. Dan yang keempat, penyampaian berdasarkan naskah. Metode ini dilakukan dengan cara pembicara membacakan naskah yang sudah disusun rapat. Berbicara berlandaskan naskah dilaksanakan dalam situasi yang bersifat resmi dan menyangkut kepentingan umum. Selanjutnya, mengenai cara mengasah keterampilan berbicara. Terdapat 5 cara untuk mengasah keterampilan berbicara. Antara lain, yang pertama, kembangkan keahlian berbahasa yang baik, yaitu menambah perbendaharaan kata atau kosakata dan didukung dengan memperbanyak menulis dan membaca. Temukan arti kosakata yang sering muncul dalam sebuah bacaan. Yang kedua, mengasah keahlian mendengar. Dari kalimat tersebut, kita dituntut untuk memperhatikan setiap perkataan yang dilontarkan pembicara dalam menyampaikan argumen dan pendapat, serta juga menganalisa setiap ungkapan yang disampaikan pembicara. Yang ketiga, bersikap kritis terhadap setiap sudut pandang seseorang, yaitu kita menganalisa setiap pendapat yang datang dan nilailah dari sisi baik dan buruknya. Yang keempat, memiliki teman belajar bersama. Ini bisa dilakukan dengan bergabung pada sebuah organisasi atau komunitas yang bisa mendukung keterampilan berbicara. Dengan organisasi, kita bisa memperoleh kesempatan memiliki teman atau orang baru untuk berkomunikasi. Dan yang nomor 5, dalam keadaan emosional, jangan paksakan untuk mengutarakan pendapat. Ini dikarenakan pada situasi tersebut, akal dan logika cenderung tumpul. Lebih baik beri kesempatan untuk diri sendiri untuk diam dan memikirkan kembali setelah emosi stabil. Kesimpulan mengenai pembelajaran kali ini yaitu, keterampilan berbicara merupakan hal yang penting, sehingga bagi setiap orang perlu mengasah bagaimana berbicara yang baik. Mereka harus belajar dan berlatih. Oleh karena itu, dalam rangka untuk mengembangkan keterampilan berbicara, perlu pengajaran tentang metode keterampilan berbicara. Metode bertukar gagasan dalam pengajaran bahasa Indonesia sering digunakan dalam diskusi. Diskusi sendiri adalah proses penglibatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan tatap muka mengenai tujuan yang sudah tentu melalui cara tukar-menukar informasi untuk memecahkan suatu masalah. Mungkin itu saja pembahasan mengenai pentingnya keterampilan berbicara. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran yang lainnya, yang tentunya akan lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.